Ini merupakan pertemuan kita yang ketiga untuk mata kuliah pemikiran Islam dan gender. Dan kali ini kita akan membahas tentang analisis ketidakadilan gender. Oke. Sebelum itu, untuk absensi pada program hari ini, silakan dispensi di rapat ini dan mengisi absensi masing-masing. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada pembelajaran mengenai ketidakadilan gender, saya mau mengingatkan kita semua mengenai apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Masih ingat tentang apa yang kita pelajari minggu lalu, Pak? Oh, lupa. Oke, kalau begitu saya ingatkan, minggu lalu kita sudah mempelajari secara teoritis apakah itu seks dan apakah itu gender, apakah keduanya dibangun secara natural, ataukah salah satunya juga dibangun karena konstruksi masyarakat itu sendiri. Nah, pemahaman yang tepat mengenai apa itu seks dan apa itu gender akan mempengaruhi pandangan kita setelahnya. Dan pandangan yang tidak tepat itulah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pemahaman patriarki itu sendiri. Untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana jika pemahaman kita mengenai seks dan gender itu tidak dipahami secara utuh sehingga mengakibatkan yang namanya ketidakadilan gender. Sebelum kita melihat apa itu ketidakadilan gender, saya mau membawa teman-teman untuk melihat sebuah video singkat mengenai ini. Kira-kira apa yang lu pahami terkait dengan video itu tadi? Ya, Kalau di video itu dilihat perempuan itu dia itu yang menanggung pekerjaan, tapi dia juga menanggung bagaimana itu keluarga, juga dia bertanggung jawab atas anak-anaknya kelak. Berbeda dengan Nah, video itu sebenarnya menampar kita ya, karena seberapa sering kita menormalisasi misalnya orang tua kita, ibu kita bekerja di luar rumah, sambil juga mengurus kita, sambil juga mengerjakan pekerjaan domestik, dan kita menganggap itu sebagai hal yang normal. Kita tidak pernah merasa kasihan terhadap perempuan-perempuan yang melakukan semua tugas-tugas itu bersamaan. Kita menganggap ya biasa saja, itu kan tugasnya perempuan, ya enggak? Iya. Nah, artinya apa? Selama ini secara tidak sadar teman-teman kita bersama sedang menormalisasi ketidakadilan gender itu. Ya, seperti itu ya. Oleh sebab itu ini penting untuk dipelajari, dan pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan apa itu pengertian dari ketidakadilan gender. Teman-teman juga akan mengetahui apa saja itu bentuk ketidakadilan gender. Selain dari video itu tadi, kita namai dia sebagai apa sih sebenarnya. Kemudian apa saja faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender itu, baik dari analisis sosial maupun analisis agamanya, pemikiran Islam maksudnya. Kemudian menyajikan hasil analisis kasus. Jadi nanti kita akan menampilkan dua buah kasus di mana teman-teman akan menganalisis dan mempresentasikan bagaimana seharusnya kasus ini dipandang. Nah, pertama kita lihat dulu apa tuh ketidakadilan gender. Secara sederhana, ketidakadilan gender adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang karena gendernya, karena dia perempuan atau karena dia laki-laki sekalipun, dan itu merugikan gender itu masing-masing. Misalnya laki-laki itu dilarang menangis, itu adalah bagian dari ketidakadilan juga. Sehingga ketika dia tidak diizinkan untuk menangis, dia memendam semua beban emosional itu yang menyebabkan sebenarnya dia rapuh di dalam dirinya. Begitu juga dengan perempuan misalnya. Perempuan itu adalah sumber fitnah misalnya, sehingga dia harus dikurung saja di rumahnya agar dia tidak menjadi korban pemerkosaan gitu. Itu adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang dilakukan kepada masing-masing gender dan merugikan masing-masing gender itu. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian kita lihat apa saja sih bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender. Ada yang Mansur Hakim namanya, dia adalah salah seorang analis gender, dan dia adalah salah seorang tokoh feminis di Indonesia juga. Dalam punya analis gender dan transformasi sosial, yang menyebutkan ada setidaknya 5 bentuk ketidakadilan sosial.
Sudah familiar dengan diksi-diksi ini? Marginalisasi. Sudah pernah mendengar ini dulu? Beberapa ada. Beberapa ada. Sudah pernah mendengar subordinasi? Sudah? Sudah pernah mendengar stereotip? Nah, sudah pernah kekerasan sering kali terjadi ya, di televisi, di Instagram, di TikTok, kekerasan terhadap gender. Kemudian juga dalam gender. Nah, ada 5 bentuk nih ketidakadilan gender yang sebenarnya kadang-kadang kita adalah pelaku ketidakadilan itu dan tidak kita sadari. Nah, tugas kita adalah untuk menyadari ketidakadilan itu dan mencegahnya untuk tidak terjadi lagi. Oke? Kita bahas satu persatu. Marginalisasi itu adalah proses pemikiran terhadap perempuan atau laki-laki sehingga dia memiliki akses terbatas terhadap sumber daya di keluarga sendiri. Misalnya perempuan, karena kamu perempuan, maka kamu yang di rumah aja. Kamu tidak diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi daripada hari kamu laki-laki. Nah, ini banyak sekali kasusnya misalnya. Karena dia perempuan, karena dia adalah seorang kakak dan dia perempuan dan orang tuanya sudah tidak sanggup untuk menafkahi, maka yang perempuan disuruh untuk di rumah saja dan seluruh kemampuan orang tua dialihkan untuk menyekolahkan yang laki-laki. Karena kamu laki-laki, kamu lanjut. Itu adalah bentuk dari marginalisasi. Merugikan nggak? Merugikan sekali. Selanjutnya ada juga subordinasi. Apa itu? Yang mendangar bahwa salah satu gender, baik itu laki-laki maupun perempuan itu lebih rendah dibanding yang lain. Maksudnya kalau di sini yang lebih banyak terjadi itu adalah pandangan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, kamu itu tidak bisa memimpin karena kamu akalnya kurang. Laki-laki lebih rasional daripada kamu itu emosional. Sehingga di ruang-ruang kepemimpinan, di ruang-ruang publik, perempuan itu tidak dipertimbangkan. Yang lebih dipertimbangkan adalah laki-laki. Kita perempuan, bukan kita ya, tapi gender perempuan itu seringkali dianggap sebagai kelas 2 yang tidak lebih tinggi daripada laki-laki. Ini sangat merugikan sekali, ini yang dimaksud dengan subordinasi. Selanjutnya, nah ini kita bahas lagi. Video yang teman-teman lihat tadi itu adalah bentuk dari ganda. Kejahatan yang dilakukan kepada perempuan adalah beban ganda. Kita menginginkan perempuan untuk aktif di luar. Pada saat yang bersamaan kita menginginkan dia untuk mendidik anaknya. Kita menginginkan dia untuk mencuci piring, menyapu rumah dan membereskan pakaian-pakaian. Pada saat yang bersamaan, bayangkan betapa besar energi yang harus saya keluarkan untuk itu. Jika tidak ada sandarannya. Ini semua tugas kamu yang kamu kerjakan. Sementara kalau di video tadi kita lihat biasanya, laki-laki tidak dibebankan semua tugas-tugas itu, dia cuma punya single burden. Kerjaannya cuma mencari nafkah saja. Nah, selanjutnya yang paling sering itu adalah kekerasan. Asal teman-teman tahu, kekerasan bukan hanya menampar, bukan hanya memukul, bukan hanya melakukan aksi-aksi tertentu yang sering terlihat, tapi kekerasan bisa saja adalah dalam bentuk verbal. Gitu ya. Sebagai perempuan kamu kok nggak bisa ngatur mengurus diri kamu untuk cantik sih? Kekerasan ekonomi misalnya, perempuan tidak diberi akses untuk kekayaan, ya kamu cukup saja urus rumah, kemudian ini uang bulanan, selebihnya urusan saya. Sampai di sini dipahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Apa ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah bentuk penyebab dari ketidakadilan gender itu pastinya adalah karena budaya patriarki yang kita rawat berabad-abad yang lalu. Sepanjang peradaban manusia, kita selalu merawat patriarki. Bagaimanapun gencarnya feminis hari ini menyuarakan kesetaraan, keadilan gender, tetap saja ketidakadilan itu ada, patriarki itu tetap saja ada. Dalam kajian keagamaan misalnya, patriarki itu tidak hanya sebagai konstruksi sosial, tapi juga terkadang dilegitimasi oleh dalil-dalil agama yang dipergunakan oleh penafsir-penafsir yang male-oriented, yang orientasi kepada laki-lakinya lebih kuat, sehingga corak dari penafsirannya itu menguntungkan laki-laki. Misalnya ada hadis yang tentang tidak
beruntungnya suatu kaum kalau dipimpin oleh perempuan. Tidak banyak yang mengkaji ulang bagaimana anak itu lahir, tidak banyak yang mengkaji ulang bagaimana seharusnya diinterpretasikan. Apakah betul kalau perempuan yang memimpin bakal menjadi rusak negeri itu, atau Nabi Muhammad hanya sekedar menjelaskan bagaimana kondisi perempuan hari itu yang memang tidak mendapatkan akses pendidikan, sehingga karena tidak punya akses pendidikan, ya tentu saja mereka tidak bisa memimpin. Berbeda halnya dengan kondisi hari ini di mana Diva, Agar, kemudian Lulu dan Fani mendapatkan akses pendidikan, bisa duduk di ruang-ruang kelas dan mendapat pengetahuan sebanyak yang laki-laki dapatkan, sehingga memungkinkan kita untuk setara dalam hal kemampuan memimpin. Nah, jadi harus ada pembahasan-pembahasan seperti itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi penyebab yang ketidaklancaran dalam perspektif agama, ya. Nah, sampai di sini dipahami? Oke, kita lanjut ke kasus. Jadi saya mau kita memahami dua kasus ini. Nanti dibagi ke dalam dua grup, masing-masing grup akan mendapatkan satu kasus berkaitan dengan ketidakadilan gender, kemudian dibahas bentuk ketidakadilannya apa, kemudian faktor sosialnya apa, bagaimana pandangan Islam terhadapnya, dan bagaimana seharusnya solusi yang didapatkan. Nah, ini adalah kasus satu untuk Diva dan Alia, oke? Kemudian kasus dua untuk Lulu dan Fani. Silakan bagi kelompok. Terima kasih. Jadi setelah teman-teman menyelidiki kasus itu, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa itu bentuk dari ketidakadilan gender, sampai kemudian menangani kasusnya, menganalisisnya, dan menemukan solusi apa yang terbaik. Dan sebab itu di akhir pertemuan ini saya memberikan quiz untuk teman-teman untuk melihat apakah pemahaman kita ini sudah sama atau belum. Silakan disikan dulu rapotnya, quiz. Baik, terima kasih. Silakan dikerjakan. Oke, terima kasih. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kira-kira udah sama nggak jawabannya sama teman-teman? Sama. Sudah sama? Sama. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Sebagai penutup, saya ingin tahu nih, bagaimana kira-kira refleksi dari Lulu tentang pembelajaran hari ini? Jadi kita itu di organisasi itu perempuan itu sebenarnya itu dalam kepemimpinan itu sebenarnya sama rata. Nggak ada yang namanya laki-laki itu mereka jabatan lebih tinggi atau mereka yang lebih luas. Perempuan itu kan. Oke, terima kasih dulu. Jadi ketidakadilan gender itu memang bukan sesuatu yang berarti, ya. Jadi kita bisa mengubahnya karena agama, Islam, dan sebenarnya keinginan masyarakat dunia itu sebenarnya adalah lingkungan yang aman dan berkeadilan, terutama dalam hal gender ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya ingin untuk minggu depan teman-teman bisa mengerjakan tugas ini dan dikirimkan ke grup WhatsApp sebagaimana yang sebelumnya sudah kita laksanakan. Oke, dipahami untuk tugas minggu depan ini, ya? Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Nanti kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah.